Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Husnul Khotimah dengan nomor induk mahasiswa 2111250013 akan menjelaskan materi tentang intervensi pendekatan postmodern BK Anak Usia Dini. Sebelum kita bahas lebih lanjut, ada baiknya kita cari tahu dulu apa itu pengertian konseling postmodern. Postmodern adalah pendekatan atau terapi yang bertujuan untuk menciptakan sebuah konteks di mana konseli dapat menciptakan cerita baru yang menyoroti wujud kebiasaan mereka. Pada pendekatan ini, konselor menyediakan kesempatan bagi konseli untuk mendekonstruksi cerita dominan yang mereka bawa pada saat konseling. Konseli didorong untuk menuliskan kembali cerita tersebut dengan melihat masa lalu mereka dan menuliskan kembali masa depan yang mereka inginkan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pendekatan ini cocok digunakan pada konseling karir dalam membantu konseli untuk menentukan pilihan karir masa depan. Pendekatan postmodern ini juga memberikan kesempatan bagi konseli untuk mengeksplorasi diri mereka dan menggunakan narasi karir subjektif untuk membuat hubungan antara masa lalu dan sekarang dan membuat rencana masa depan konseli. Konselor melihat konseli pada pendekatan ini sebagai seseorang yang ahli dalam kehidupannya sendiri. Di sini, konselor bukan berperan sebagai ahli, tetapi sebagai seseorang yang memancing rasa ingin tahu, ketertarikan, dan selera si konseli tersebut. Konselor dan konseli bersama-sama menetapkan secara jelas, spesifik, realistis, dan tujuan penuh arti secara individu yang akan memandu proses konseling. Adapun terdapat 9 tujuan dalam pendekatan postmodern BK ini, yakni yang pertama, pemahaman diri sendiri, kedua, pengorganisasian cara berpikir, yang ketiga, mengubah perilaku yang tidak sehat menjadi sehat, yang keempat, memulihkan indera perasa pada suatu keadaan yang terbuka dan optimal, yang kelima, membantu klien membangun visi yang dipilih untuk masa depan mereka, yang keenam, membantu klien membawa kesuksesan kecil apapun ke dalam kesadaran mereka, yang ketujuh, yakni membantu klien untuk mengulang keberhasilan yang pernah mereka lakukan, kedelapan, membantu klien mengidentifikasi perubahan-perubahan yang diinginkan klien terjadi dalam kehidupan mereka dan terus terjadi. Dan yang terakhir, 9, pengubahan pandangan mengenai situasi atau kerangka berpikir, pengubahan cara menghadapi situasi problematik dan merekam sumber-sumber dan kekuatan klien. Kemudian ada pun beberapa capaian konselor terhadap pendekatan postmodern ini. Yakni yang pertama, untuk mengetahui pandangan klien terhadap suatu permasalahan. Yang kedua, untuk membantu klien peduli terhadap konseptualisinya dan bagaimana hal tersebut dapat dilakukan dalam rentang hidup mereka. Yang ketiga, untuk mendukung klien dalam penerapan gagasan-gagasan. Dan yang terakhir, untuk mempertahankan konstruksi klien dan tidak meninggalkannya demi ide-ide yang lebih ilmiah seperti tipe sifat dan kepribadian. Nah, adapun implementasi yang dapat diterapkan pada postmodern BK Anak Usia Dini ini, yakni yang pertama bertujuan untuk mengetahui apa saja minat bakat yang dimiliki oleh si anak. Misal, anak memiliki minat di bidang musik dan mereka berkeinginan untuk menjadi musisi di masa depan, maka peran guru di sini untuk mendorong anak untuk dapat mengembangkan bakat-bakat yang ia miliki untuk persiapan masa depan mereka. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai intervensi pendekatan postmodern BK Anak Usia Dini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.